Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita memanfaatkan waktu pagi sampai siang nanti. Mudah-mudahan waktu ini penuh berkah, menjadi tambahan pahala dan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah ilmu, menambah iman, menambah semangat kita dalam menjalankan agama yang sangat kita cintai ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi utaqa'a. Di bulan Ramadan ini Allah membebaskan sekian banyak orang-orang beriman dari api neraka. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu dilakukan oleh Allah setiap malam. Allahumma ja'alna minal utaqa'i minan nar. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang telah Engkau bebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang mental pemenang dunia akhirat. Ya, dalam bahasa Arab itu menang itu faiz, pemenang itu faiz atau al-fauz. Ya, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faza yafuzu faiz. Di ayat yang saya baca tadi di surat Ali Imran ayat 185, Allah menyebutkan tentang arti orang yang menang, yaitu orang yang faman zuhziha 'anil nar, orang yang dijauhkan, dibebaskan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah pemenang. Nah, karena itu bagaimana dalam kehidupan ini kita harus menjadi pemenang, gak boleh kalah. Karena ya, kenapa saya sampaikan harus jadi pemenang dan tidak boleh kalah? Kalau kita kalah, maka kita akan masuk neraka Allah, dan kita gak mampu. Kita semua gak mampu, gak kuat masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang panasnya saja, yang orang yang paling ringan siksanya itu apinya dibakar, kemudian kepalanya mendidih. Ya, kakinya menginjak bara api neraka dan sampai sekujur badannya sampai di kepalanya mendidih. Itu siksaan yang paling ringan yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita sebagai orang yang beriman dan alhamdulillah sudah dikaruniai iman oleh Allah, harus jadi pemenang. Harus bisa memenangkan perjuangan hidup ini. Enggak boleh kalah. Karena harusnya tidak ada kalah. Tidak ada kata kalah dalam hidup, dalam kamus orang-orang beriman ini. Dia harus menang. Ya. Karena itu
Di dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan ya, kemenangan ini bertingkat-tingkat ya. Walaupun sudah masuk surga tapi juga tingkatannya berbeda-beda. Ada yang disebut dengan Al-Fawzul Mubin ya di Al-Quran itu kan ya. Ada yang disebut dengan Al-Fawzul Kabir. Ada yang disebut dengan Al-Fawzul Adim. Ada 3. Ada Fawzul Mubin, ada Fawzul Kabir, dan ada Fawzul Adim. Ini harus kita raih 3-tiganya. Baru kita bisa jadi pemenang. Fawzul Kabir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Fawzul Mubin disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 15-16. Itu bisa kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adim. May yusraf anhu yauma idin faqad rahimah. Dzalikal fawzul mubin. Ya. Katakan, saya kalau bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepadaku, saya takut adzab yaumin adim. Saya takut terhadap siksa di hari yang sangat dahsyat. May yusraf anhu yauma idin. Siapa yang dipalingkan dari siksa yang dahsyat itu pada hari itu? Ya. Faqad rahimah. Berarti dia orang yang mendapatkan rahmat. Wa dzalika al-fawzul mubin, dan itulah kemenangan yang nyata. Jadi kemenangan yang nyata itu selamat dari neraka. Ini selamat dari neraka itu adalah fawzul mubin, ya. Kemenangan yang nyata. Yang kedua, ada yang disebut dengan al-fawzul kabir. Disebut di dalam surat Al-Buruj ayat 11. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal-amal soleh, lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalika al-fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kalau fawzul mubin selamat dari neraka, kalau fawzul kabir masuk surga. Apa ada yang lebih besar dari dua ini? Ada, kata Allah. Ada kemenangan yang ketiga yang juga harus kita raih. Tidak hanya bebas dari neraka dan masuk surga, tapi ada yang ketiga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 72. At-Taubah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakinu tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul adim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki, mukminin wal mukminat, orang-orang mukminat, mukmin perempuan, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha. Ya, mereka abadi di dalamnya. Yang pertama tadi tidak ada tambahan khalidina fiha. Ya, ini ditambah lagi. Kemudian ada tambahan wa masakinu thayyibah. Dan tempat-tempat yang baik. Tentu ini surga yang lebih baik daripada yang tadi itu.
yang masuk kategori fauzul kabir. Tapi ini masuk kategori fauzul adim. Fi jannati adn, di surga Aden penuh kenikmatan. Nah, ini tambahannya. Waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar. Lebih besar dari surga-surga itu semua. Berarti ridha Allah itu jauh lebih besar dari surga Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dzalika huwal fauzul adim. Itulah kemenangan yang adim, yang agung. Adim itu lebih besar dari al-kabir. Al-adim lebih besar dari al-kabir. Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian semuanya senang, ridho dengan balasan ini? Kami ridho ya Allah. Lalu kemudian Allah bertanya, apakah kalian menginginkan nikmat yang lebih dari ini semuanya? Kata penduduk surga menjawab, mana ada lagi ya Allah surga yang lebih nikmat daripada nikmat yang lebih besar dari surga yang kami nikmati ini. Kata Allah, ada, yaitu kamu mendapatkan nikmat bisa melihat aku langsung. Nah, ini bagian dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa melihat Allah di surga, ya, melihat Allah langsung, seperti kata Rasulullah SAW, seperti kita lihat bulan. Itu kenikmatannya luar biasa, mengalahkan semua kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketiga kemenangan ini harus kita raih. Ya, makanya kita harus jadi penang dalam kehidupan ini. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pemenang? Maka kita harus punya mental pemenang. Jangan punya mental pecundang. Ya, cengeng kata orang sini, Pak ya. Ya. Sedikit-sedikit ngeluh. Ya, tarawih saja enggak tuntas. Nah, itu bukan mental pemenang. Baca Quran baru 5 menit ngantuk. Nah, itu bukan mental pemenang tuh. Harus punya mental pemenang yang kuat dalam hidup ini. Karena hidup ini perjuangan. Hidup di dunia ini hidup perjuangan, maka kita harus punya mental sebagai pemenang. Dan kita sudah tahu definisi menangnya. Ya, tidak seperti definisi ahli dunia. Ya, karena kita hidup sekali di dunia ini, maka harus menang. Yaitu dibebaskan oleh Allah dari neraka, mendapatkan surga Allah, dan juga meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berpikiran seperti logika orang ahli dunia yang menyembah dunia. Hidup sekali harus dinikmati dengan bersenang-senang, tanpa peduli mau halal mau haram. Kita hanya hidup sekali. Nah, ini logika setan. Bukan, kita balik. Kita hidup hanya sekali, tidak bisa diulang. Dan jangan sampai nanti di akhirat mengalami penyesalan. Ya. Ada penyesalan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar. Bisa kita baca di surat Az-Zumar ayat 56 sampai 59 itu. Jangan sampai mengalami ini. Karena kita hanya hidup sekali, maka jangan sampai nanti di akhirat mengalami berbagai penyesalan yang diabadikan oleh Allah di surat Az-Zumar ayat 56 sampai 59. Bagaimana penyesalan mereka? Antakula nafsun ya hasrata. Jiwa-jiwa manusia yang dulu di dunia ini tidak berusaha menjadi pemenang, mereka mengatakan, dan ini sudah terlambat, sudah ada di akhirat.
Mereka mengatakan, ya hasrata, duhai ruginya kami menyesal ya Allah, baru menyesal di sana. Ala ma farrattu fi jambillah, karena saya mengabaikan perintah-perintah Allah. Saya tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntu laminas sakhirin. Bahkan dulu suka melecehkan agama ini, suka merendahkan. Syukur kalau mungkin kita pernah menjadi orang-orang yang jauh dari agama lalu mendapat hidayah. Ya, pegang baik-baik, pegang teguh, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak menang dan kemudian menyampaikan penyesalan di saat sudah tidak ada waktu untuk memperbaiki. Ya, mumpung kita masih ada di dunia ini, bisa kita perbaiki dan kita harus punya mental pemenang itu. Antakulah, penyesalan yang lainnya mengatakan, lau annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Kalau saja Allah memberi hidayah, pasti saya jadi orang-orang yang bertakwa. Banyak orang yang muslim yang enggak sholat, orang Islam enggak puasa, ya, orang Islam muslimah enggak pakai jilbab, tahu ya kewajiban menutup aurat. Nanti di akhirat semua jadi penyesalan. Ya. Lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Padahal sudah dapat hidayah, hidayah Islam, hidayah iman. Tapi ya karena kemalasan, karena salah bergaul, karena tidak pernah datang ke pengajian, akhirnya tidak punya kekuatan, tidak punya semangat untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama itu. Yang ketiga mengatakan autakula khina tarol azab, atau mengatakan ketika sudah melihat siksa Allah Subhanahu wa ta'ala itu, lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Andai saya dikembalikan lagi ke dunia, lalu saya akan menjadi orang-orang yang berbuat baik. Tapi sudah terlambat. Sekarang ya ayat ini kita baca, dan jangan sampai ini jadi penyesalan kita di akhirat. Syaratnya, caranya kita harus punya mental pemenang. Jangan sampai kita kalah dalam perjuangan ini dengan syahwat, dengan segala bentuk kemaksiatan yang ada di sekitar kita, dengan gangguan-gangguan yang ingin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat ya, setelah disampaikan ini, nanti di malam-malam Lailatul Qadar itu kita punya semangat untuk maksimal di malam-malam Al-Qadar itu. Kalau enggak berarti kita belum punya mental pemenang. Mental tidur tuh, mental suka tidur. Saat rahmat Allah dibagi, kita sedang tidur. Disaksikan oleh para malaikat. Malaikat mendoakan, yang didoakan tidur. Kira-kira diterima enggak itu? Yang didoakan sedang bermaksiat. Harusnya kita menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Seluruh malaikat Allah turun. Tidak hanya malaikat tertentu saja, semuanya menyaksikan ya ketetapan takdir tahunan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Semuanya menyaksikan. Jadi di dalam hidup ini Allah setiap tahun di Lailatul Qadar itu, malam Qadar itu, Allah menyampaikan takdir tahunan kita. Dan karena itu Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat turun menyaksikan ini, karena ini peristiwa besar. Dan harusnya kita kawal ya, dengan doa-doa kita, ya, dengan sholat-sholat kita, ya, dengan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru kita bisa memenangkan. Fa'akuna minal muhsinin. Ya.
Bala qad ja'atka ayati. Dijawab oleh Allah, sebetulnya dulu kamu sudah pernah baca ayat-ayat Al-Quran, dengar ajaran Islam. Ya, sudah tahu ajaran-ajaran Islam itu. Fakadzdzabta biha. Tapi kamu mendustakannya. Wastakbarta, kamu menyombongkan diri. Wa kunta minal kafirin, dan kamu termasuk orang-orang yang ingkar kafir. Ya, penyesalan ini tidak hanya dilakukan oleh orang kafir nanti di akhirat. Orang-orang beriman yang tidak maksimal pun akan mengalami penyesalan yang sama. Itu sebabnya maka penting ya kita menyiapkan diri dengan mental pemenang ini. Mental pemenang itu mental pejuang. Ya, tidak mau kalah dengan kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, karena itu pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mental pemenang ini. Ya. Apa itu mental pemenang? Yang pertama, mental pemenang itu adalah seorang mukmin yang selalu berpikir bahwa dia harus senantiasa bermanfaat hidupnya. Ya, tidak ada yang sia-sia dari hidupnya ini. Semua bermanfaat. Semuanya harus bernilai ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kita harus semuanya berpikir seperti itu. Semua kehidupan kita ini harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mental pemenang. Bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, ya, bagi orang lain, bagi tetangga, bagi negara bangsa ini, bagi seluruh lingkungan. Itu orang Islam yang punya mental pemenang. Dan sudah tidak lagi kenal dengan yang namanya maksiat. Kemungkaran itu sudah tidak kenal. Ada ungkapan yang sangat baik Allah Subhanahu wa taala tentang wanita-wanita yang mental pemenang ini. Allah menyebut dengan walladzina yarmunal muhsanat. Seterusnya disebutkan di antaranya al-ghafilat. Wanita-wanita yang menjaga diri, yaitu wanita-wanita mukminah. Kemudian di antara sifat wanita yang baik ini disebut oleh Allah dengan kata al-ghafilat, yang lalai. Maksudnya bukan lalai dalam pengertian kita, tapi sudah dalam pikirannya sudah tidak ada pikiran tentang kemungkaran dan maksiat. Nah, itu mental pemenang. Kalau orang lain masih berpikir bagaimana kita bertaubat menjauhi kemaksiatan, ya. Tapi kita mental pemenang itu bagaimana kita bertaubat dari segala bentuk kekurangan ibadah-ibadah yang kurang, dari segala bentuk kemalasan dalam kita beribadah. Jadi beda antara orang yang bertaubat dari maksiat dengan orang yang bertaubat dari segala kekurangan dalam kita beribadah kepada Allah, dari malas, dari kurang zikir, dari kurang tilawah, dari kurang qiyamul lail, dari kurang dakwah, dari kurang amar ma'ruf nahi munkar. Taubatnya dari itu semua. Itu orang yang memiliki mental pemenang. Makanya para nabi juga disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang ada disebut dengan awwab, ya, yang banyak bertobat, bukan karena maksiat, bukan karena kemungkaran, tapi merasa kurang dalam beribadah, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mental pemenang. Karena itu ya, seorang mukmin yang bermental pemenang ya selalu bisa berkontribusi dengan segala bentuk kebaikan. Tidak ditakuti oleh orang keburukannya, kejahatannya enggak ditakuti. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum man yurja khairuhu.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang kebaikannya senantiasa diharap. Ya. Wa yu'manu syarruhu, dan aman dari kejahatannya. Ya, orang lain itu aman dari kejahatannya. Ya, makanya kita semua ini menjadi duta-duta Islam gitu. Harusnya kalau orang Islam itu komitmen dengan ajaran Islam semuanya, Islam ini cepat berkembang. Akan banyak orang yang masuk Islam. Ya, orang yang di luar Islam banyak masuk Islam karena melihat akhlak kita. Nah, masalahnya kita belum sampai pada tingkat ini. Wa syarrukum man la yurja khairuhu. Seburuk-buruk kamu adalah orang yang tidak bisa diharap kebaikannya. Wa la yu'manu syarruhu, dan orang lain tidak merasa aman dari keburukannya. Ini bukan tipe mental pemenang. Tipe mental pemenang adalah orang yang senantiasa bisa memberikan kebaikan kepada lingkungannya. Yang kedua, mental pemenang itu adalah kontribusi kebaikannya terus bertambah. Nah, tidak pernah berhenti berkontribusi dalam kebaikan, dan itulah yang disebut dengan berkah. Jadi hidupnya berkah. Jazakumullah. Orang mukmin yang mental pemenang nggak mengenal pensiun dalam kebaikan. Ya Pak ya. Baru pensiun kalau dipanggil oleh Allah. Terus dia bisa menambah kebaikannya dan semua, karena hidupnya seluruhnya sudah diniatkan sebagai ibadah, maka dia terus bisa menambah kontribusi itu, dan itulah yang disebut dengan berkah dalam hidup ini. Karena itu orang yang bermental pemenang kalau mau melakukan sesuatu selalu berpikir, ini bermanfaat, berkah enggak buat hidup saya di dunia dan di akhirat. Berpikirnya selalu seperti itu. Ya. Yang ketiga, selalu bisa memetik kebaikan dari setiap peristiwa. Ya. Baik peristiwa itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, yang baik atau yang buruk menurut kita, tapi dia selalu bisa mengambil pelajarannya, mengambil ibrahnya. Seperti pandemi ini, dia justru bisa mengambil kebaikan-kebaikannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berkontribusi, berbuat baik, kebaikan kepada orang-orang. Tidak terlalu terlibat dalam kayak kadang-kadang diskusi yang tidak terlalu bermanfaat. Ini konspirasi atau tidak, yang penting sudah ada. Sekarang apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita perbuat dengan kondisi yang seperti ini untuk membantu saudara-saudara kita? Ya, bagaimana supaya kita tidak menjadi sumber bahaya bagi orang lain? Itu yang kemudian menjadi pikirannya. Karena itu Rasulullah SAW mengagumi sifat seorang mukmin ini. Ajaban li amril mukmini. Ya, sungguh sangat mengagumkan orang mukmin itu karena semua urusannya baik. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, keburukan, dia bersabar dan itu baik. Mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu menjadi baik. Ya, ini mental yang selalu bisa memetik hikmah dari segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Ya, tidak mengeluh kalau mendapatkan kesulitan dan tidak sombong kalau mendapatkan kenikmatan. Nah, sehingga semuanya menjadi kebaikan. Ya. Yang keempat, berpikir jauh ke depan tentang kesuksesan ini. Ya, tentu tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Tadi itu, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Ya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan dia tidak pernah tertipu oleh kehidupan dunia ini. Dia selalu berpikir suksesnya tidak hanya dunia. Buat apa sukses dunia, di akhirat gagal.
terpuruk, masuk ke dalam neraka. Itu bukan sukses. Yang namanya sukses, dunia sukses, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harus berpikir itu. Enggak boleh meleset. Harus, karena kita enggak kuat hidup di neraka Allah Subhanahu wa taala hanya sejenak saja. Nah, ini harus ada dalam benak kita. Dan jalannya dimudahkan semua oleh Allah. Yang penting tanamkan dalam benak kita harus sukses. Saya harus sukses dunia dan akhirat. Nah, kenapa kita harus memiliki mental pemenang ini? Pertama, karena hidup ini perjuangan. Ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ada seorang ulama ditanya, ya, kenapa Syekh, katanya, kamu ibadahnya Masya Allah saya perhatikan sampai berlelah-lelah seperti itu, dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kamu melelahkan diri sedemikian rupa? Ya. Ulama ini menjawab, justru dengan cara ini saya ingin istirahat. Maksudnya dia ingin istirahat nanti di akhirat. Dunia ini memang tempatnya untuk berlelah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia ini fi kabad. Dalam kehidupan dunia ini fi kabad, dalam susah payah. Ini karakter kehidupan dunia. Kalau orang-orang ya kafir, dunia ini menjadi surganya. Dia ingin cari kesenangan sesenang-senangnya di dunia ini. Kalau logika ini dipakai, nanti di ujungnya, di akhirnya yang hidup yang abadi itu, dia akan mengalami kehidupan yang sengsara. Nah, karena itu ya kita harus menang tadi, ya. Dan kita harus punya mental pemenang ini, karena memang perjuangan di dunia ini ya harus ditempuh dengan susah payah. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki mental pemenang? Karena hidup ini singkat. Hidup ini sangat-sangat singkat. Umar bin Khattab itu berpesan, ya, Ibnu Umar berpesan, ya, karena hidup ini singkat dan kita tidak tahu. Idza amsayta falatan tadir as-sabah. Kalau kamu di waktu sore, jangan kamu nunggu pagi. Apa yang bisa dilakukan, kebaikan lakukan. Ya, apalagi di musim pandemi ini ya, banyak saudara-saudara kita yang kemarin masih ngobrol dengan kita, tiba-tiba sudah tidak ada. Dan hidup ini sangat singkat. Kalau dihitung itu hanya hitungan jam dalam waktu Allah Subhanahu wa taala. Dalam dimensi waktu Allah Subhanahu wa taala. Enggak banyak. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat singkat. Belum dikurangi dengan sebelum masa akil balik. Kemudian belum dikurangi tidur. Waktu efektif kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu singkat. Maka kalau bisa jangan diganggu, jangan dirusak dengan berbagai kemaksiatan, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harusnya kita sudah berpikir bagaimana memaksimalkan ibadah-ibadah kita. Kita tidak lagi berpikir bagaimana menjauhi kemungkaran dan kemaksiatan. Ya, karena hidup kita sangat singkat. Makanya seorang alim mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Bahkan ini hadis. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, aw abiru sabil, atau seperti turis, orang sedang melancong gitu. Kalau orang asing pasti nggak punya niat untuk tinggal menetap. Ya, kalau niatnya merantau di Jakarta pasti punya niat pulang kampung. Tapi kalau niatnya tinggal menetap di Jakarta ya lain lagi. Atau katakan kita
merantau ke luar negeri dan tidak punya niat untuk tinggal di sana, pasti pikirannya akan selalu terarah bagaimana nanti pulang kampung. Nah, seperti itulah kita hidup di dunia ini. Rasulullah menggambarkan orang hidup di dunia harusnya seperti itu. Tidak punya niatan untuk hidup abadi di dunia ini, ya, karena akan rugi dia. Yang ketiga, kita harus punya mental pemenang karena hidup ini kompetisi. Fastabiqul khairat. Kalau dalam kebaikan kita harus yang pertama. Kalau soal membantu harta dan lain sebagainya boleh kita utamakan orang lain. Tapi kalau soal ibadah nggak boleh isar, nggak boleh mengutamakan orang lain. Datang ke masjid, sholat Jumat, nah gini bapak-bapak biasanya. Masjid masih kosong, dia duduknya di belakang. Buat yang lain. Nah, nggak boleh, logika ini nggak boleh. Duduk karena dia datang pertama dan dia akan mendapatkan nilai yang paling utama. Jangan berpikir. Jangan juga para pejabat datanya terlambat minta disediakan tempat. Tidak, kalau di masjid sama semua. Kalau mau datang di depan ya lebih awal. Nah, ini dalam hal ibadah. Maka fastabiqul khairat. Kita harus berlomba-lomba, ya, memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah, memperbanyak kebaikan ini harus, logikanya harus seperti itu. Dan jangan menunda, karena kita tidak tahu ya, apa yang akan terjadi yang kita alami besok. Kalau tahun ini bisa iktikaf, walaupun mungkin tidak bisa di masjid, niatkan di rumah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan ditunda. Tahun depannya mudah-mudahan udah nggak ada corona. Kita tidak tahu tahun depan masih hidup atau tidak. Maka itu yang namanya fastabiqul khairat. Kita harus berkompetisi. Dan Allah memang menyuruh kita berkompetisi dalam kebaikan ini. Fastabiqul khairat. Kalau orang berkompetisi dalam kemungkaran, insya Allah kita berkompetisi dalam kebaikan. Ya. Kita harus punya mental pemenang, ya, mental ini, karena semua kemenangan dan kekalahan itu selalu berawal dari mental. Nah, kadang-kadang belum berperang kita sudah kalah mental dulu, akhirnya kalah. Ya. Mana bisa kita ngapal Quran? Saya usianya udah 40 katanya. Nah, ini mentalnya udah kalah duluan. Padahal ada ibu-ibu kemarin tuh di Mahat Usmani sana di Jakarta. Umur 60 mulai menghafal Quran, 2 tahun bisa hafal. Tapi kalau sudah kalah mental, anak banyak, kerjaan banyak di rumah, udah kalah mental duluan. Ya enggak bisa. Tapi coba dirubah mentalnya, mental pemenang. Saya bisa menghafal Quran. Targetkan tahun ini saya harus hafal 5 surat. Insya Allah bisa. Tapi kalau mentalnya udah kalah duluan, mana mungkin. Ada masak, ada anak bayi, ada belum melayani suami, ya, belum cari nafkah kalau buat bawa bapaknya. Nah, ini harus dirubah. Para sahabat Nabi itu masuk Islamnya kan udah tua-tua itu. Tapi mereka semua hafal Quran. Kenapa? Karena mereka punya mental pemenang. Mental pemenang itu tidak mengenal hambatan fisik yang bersifat fisik. Di perang Badar itu melawan, ya, jumlahnya 300 melawan berapa? 1000. Kaum muslimin tidak membawa senjata karena memang tidak niat untuk perang, sementara mereka punya senjata. Tapi mentalnya pemenang akhirnya bisa memenangkan pertarungan itu walaupun tidak seimbang. Jadi orang kalah dan menang itu selalu diawali dari mentalnya dulu.
Sukses dan gagalnya seseorang seringkali diawali dari mentalnya itu. Dan Allah pun mengajarkan itu. Ana inda dhanni abdi bi. Saya akan memperturutkan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita bersangkanya baik kepada Allah, insya Allah saya bisa menghafal ya 1 tahun ini 5 surat, katakan targetnya nggak apa-apa, sesuai masing-masing. Insya Allah bisa. Tapi kalau belum apa-apa sudah saya nggak bisa, ditutup, yang nggak dikasih jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau targetnya pokoknya saya 5 tahun ke depan saya target hafal Quran, Masya Allah, itu sudah direncanakan. Walaupun nanti ya 2 tahun kemudian meninggal, insya Allah sudah dicatat oleh Allah ya, sebagai orang yang hafal Quran. Itu untungnya kalau kita berpikir positif kepada Allah, bermental sebagai pemenang. Rencananya besar, mimpinya mimpi besar terkait dengan kebaikan. Jangan hanya mimpi besar terkait dengan dunia saja. Tapi step by step dilakukan. Fa idza azamta wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah azam, tawakal kepada Allah. Itu mental pemenang. Maka harus selalu menjaga ya, agar mental kita ini selalu ya mental pemenang itu. Karena semuanya diawali dari mental. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah ma bi anfusihim, apa yang ada pada jiwa mereka, dan jiwa itu adalah mental. Ya. Kemudian ya hampir sama ya, karakteristik mental pemenang itu tidak kenal putus asa dalam hidupnya. Ya, tidak kenal putus asa, dan dia kreatif. Dan dia memahami berbagai kesulitan yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini, itu justru untuk menguatkan dirinya, untuk menguatkan mentalnya, memberikan pengalaman, memberikan pelajaran-pelajaran agar nanti ketika menghadapi sesuatu yang lebih berat dia sudah punya pengalaman. Maka Allah pun melarang kita berputus asa. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membina Rasulullah dan para sahabatnya dengan berbagai kesulitan di masa-masa awal. Lalu belakangan di masa Madinah baru kemudian Rasulullah SAW memetik semua hasil dari perjuangan berat di masa-masa awal. Karena itu nikmati kalau kita sedang diberikan ujian oleh Allah, sedang diberikan pendidikan oleh Allah, nikmati, jangan berkeluh kesah. Ya, seperti Ramadan ini kita nikmati. Jangan lari dari Ramadan ini dengan memprogramkan seperti anak-anak banyak tidur di siang hari supaya nggak terasa puasanya. Boleh tidur sekedar untuk mencari kekuatan nanti malam, supaya ini mungkin memanfaatkan tidur sejam ya, atau setengah jam ya, paling lama 2 jam. Nah, setelah itu kita malamnya kita bisa maksimal. Tapi kalau kemudian tidurnya karena pengen supaya nggak terasa puasanya, itu dia nggak menikmati Ramadan ini. Di Ramadan juga tidak mengurangi aktivitas. Bahkan di masa Rasulullah SAW orang di Ramadan justru disuruh perang, sehingga mereka menikmati dan kemudian ya, memetik hasil dari pendidikan itu. Karena itu ya, karakteristik mental pemenang itu ya tidak alergi dengan masalah kehidupan ini. Ya. Di buku saya itu mental pemenang itu saya sebutkan banyak kisah-kisah, sebetulnya kisah-kisah inspiratif. Ada yang kisahnya fiktif, ada yang kisah nyata.
Ya, tapi intinya ingin memberikan pelajaran kepada kita semua, ya. Di situ saya sampaikan, nikmati dan hadapi segala persoalan kehidupan ini ya, tanpa menyimpang. Nah, di sini kuncinya. Tanpa menyimpang dari tuntunan hidup yang diberikan oleh Allah. Walaupun kita dihadapkan pada kesulitan yang sangat berat sekalipun, intinya kalau kita bisa bertahan dan tidak menyimpang, nah, pada akhirnya kita akan memiliki mental pemenang dan kita akan sukses. Karena itu ujian. Tapi kalau diuji dengan kesulitan, lalu kemudian kita mengatasi kesulitan itu dengan cara menyimpang, nah, kita tidak mendapatkan pendidikan dari kesulitan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dikasih kesulitan dikit, langsung pergi ke dukun. Ya, usahanya nggak laku, pergi ke, nah itu namanya nggak menikmati. Ya, alergi dengan kesulitan. Akhirnya menempuh jalan-jalan yang tidak dibenarkan. Pengen cepat kaya, korupsi. Nah, itu bukan pejuang. Ya, bukan orang yang memiliki mental pemenang. Bagaimana dia bisa sukses, dia bisa kaya dengan cara yang halal. Nah, itu baru pemenang sejati. Tapi kalau dengan cara korupsi, nah itu kalah orang-orang yang kalah dunia dan akhirat. Bagaimana tetap taat, soleh, solehah, tapi sukses dalam hidupnya. Nah, ini yang harus kita tunjukkan. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Rasulullah yang jadi konglomerat itu bukan dengan cara curang, fair. Abdurrahman bin Auf jadi pengusaha besar, itu tanpa mengurangi kontribusinya, tanpa mengurangi sedetik pun ketaatannya kepada Allah. Sama, ibadahnya dengan sahabat yang lainnya sama, puasanya sama, jihadnya juga sama, ikut berjihad di medan perang juga sama. Orang kaya, orang kaya di zaman sekarang yang penting saya nyumbang, udah ente yang pergi ke lapangan. Tidak, Allah menyuruh kita berjihad di jalan Allah ini, ya, berdakwah, menyampaikan Islam itu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kita, dengan fisik kita, dengan harta kita, dengan jiwa kita ikut merasakan susahnya berdakwah dan sebagainya. Itu semua dilakukan oleh para sahabat Nabi yang kaya-kaya itu. Utsman bin Affan ketika menyumbangkan, masya Allah, barangkali ratusan miliar yang disumbangkan untuk membiayai perang di perang Tabuk. Ya, saat Nabi dan para sahabat kesulitan untuk membiayai perang, disumbang oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan juga pergi ikut dalam peperangan itu. Tidak cukup hanya dengan udah saya bantu dan saya di sini aja, saya doa aja. Tidak. Ini kalau orang Islam semuanya seperti ini, masya Allah, ya Islam ini akan cepat menang dan cepat berjaya di tempat kita ini. Kadang-kadang ya mentalnya udah nyumbang sedikit, udah merasa, tapi harus terlibat dalam dakwah. Semuanya, yang kaya, yang miskin, masya Allah. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu karakteristik mental yang ketiga atau keempat, ya, tidak bergantung pada sarana dan usaha, tapi hanya bergantung kepada Allah. Sekalipun sudah berusaha maksimal, dan memang kita dalam hidup ini diperintahkan untuk berusaha maksimal, tapi dia tidak bergantung kepada usaha itu. Dia bergantungnya hanya kepada Allah. Tidak boleh kita usaha, saya karena usaha ini pasti sukses, nggak boleh. Memastikan dan berdasarkan pada usaha itu tidak boleh. Karena wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu dalam perjuangan itu pada akhirnya ya Allah yang memberikan.
maka bergantungnya tetap kepada Allah. Maka wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah tidak memerintahkan kalau kamu sudah azam, sudah usaha, maka tawakal kepada usaha itu, tidak, tapi tawakalnya adalah kepada Allah. Nah, karena itu ya, seorang yang memiliki mental pemenang setelah usaha keras dilakukan dan dia harus berusaha keras, tapi dia tidak pernah ya bersandar kepada usaha dan sarana yang dimilikinya. Dia tetap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa minta supaya usahanya diberkahi, ya, usahanya diberikan keberhasilan, kesuksesan, dan kemudian dia tidak bersandar kepada usaha dan sarananya. Ya, kadang-kadang ada orang yang tidak paham ini, setelah usaha segala pasti sukses, pasti berhasil lah. Ya, tenang. Ya. Karena kita semua sudah melakukan usahanya. Semua usaha sudah ditempuh. Pasti menang, pasti sukses, pasti berhasil. Nah, enggak boleh. Ya, harus tawakal kepada Allahus Samad. Falyatawakkalil mutawakkilun. Ya, falyatawakkal 'ala Allah. Hendaklah kamu bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, tidak pernah menyerah dengan keadaan dan selalu menemukan jalan untuk mengatasi masalah. Ya, tidak pernah menyerah dengan situasi dan keadaan yang ada, ya, dan insya Allah dia selalu berusaha dan menemukan jalan untuk mengatasi masalah yang ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena dia bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada usaha, maka dia selalu optimis bahwa semua masalah yang dihadapinya insya Allah diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang terakhir, mungkin sesuai dengan waktunya, nanti kita manfaatkan diskusi. Ya. Dia menjadi penebar kebaikan dimanapun dia berada, tidak bakhil dengan kebaikan, tidak dimonopoli kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Di buku saya itu saya sebutkan satu kisah. Ada seorang petani yang setiap tahun itu selalu mendapat hadiah dan penghargaan karena dia sukses. Dan dalam wawancara ditanya, apa kunci suksesnya di pertaniannya itu, dia menjadi petani sukses. Ternyata salah satu rahasia kesuksesannya itu diungkapkan, karena saya selalu memberikan bibit-bibit unggul ini kepada tetangga-tetangga saya semuanya. Ditanya lagi, kok begitu, kenapa? Dijelaskan sama dia, karena kalau pertanian ini, ya, kalau di lingkungannya tidak baik, juga dia tidak maksimal kebaikannya. Ada proses penyerbukan itu memerlukan lingkungan udara yang baik juga, sehingga kebaikan tetangga-tetangga saya bibit unggul ini juga berimbas kepada hasil pertanian saya. Jadi dia punya bibit unggul, dia punya pengetahuan bagaimana mengelola pertanian dengan baik, itu tidak hanya dimonopoli untuk dirinya sendiri. Maka petani-petani yang lainnya diajari, belinya di sini Pak, cara mengelolanya sini. Dengan cara itu dia tetap menjadi yang terunggul. Nah, orang Islam, orang mukmin harusnya seperti itu. Ya, kadang kalau ditanya resepnya apa ya Bu ya, nggak mau ngasih, karena dia takut ya, takut disaingi, takut apa? Nggak perlu takut, bagikan saja, nanti Allah akan, dengan kita berbagi kebaikan kepada orang lain, imbasnya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa ma jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ayat ini harus kita pahami.
Ya makanya kalau ada yang punya ilmu, punya keahlian apa, ada saudara kita nggak, kita punya dagangan bakso yang enak sekali laris, ada orang pengen tanya, Bu, bisa nggak ngajarin saya mau jualan jauh di sana, kasih aja. Nanti ada imbasnya ke kita. Kalaupun harus mau bayar nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ya sudah kamu tapi kasih saya ya 1 juta atau 2 juta sekedarnya ini. Kalau di ikhlasan, masya Allah lebih dahsyat lagi itu. Semua kebaikan, semua keuntungannya kita dapat nanti di akhirat. Karena kita ngajari orang nggak bisa usaha, ya, kemudian kita ajari. Nah, seperti itu kita mental pemenang itu menjadi penebar kebaikan. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dimanapun kita berada, kita tebarkan kebaikan itu kepada siapapun. Kepada orang yang di luar agama kita nggak apa-apa, kita tebar kebaikan kita senyum, kita ajari. Kalau dia tidak tahu tentang kebersihan, kita ajari, Pak, harusnya begini. Karena Islam ini harus disebarkan, dijelaskan, walaupun tidak atas nama, nggak pakai dalil nggak apa-apa, tapi ajaran-ajaran itu sampaikan. Tunjukkan dalam bentuk akhlak, perilaku yang baik, itu menebar kebaikan kepada orang lain. Bisa jadi ya ucapan kita yang kita kadang-kadang tidak berikan perhatian sama sekali, itu yang baik, yang santun kepada orang lain, itulah yang kemudian membuat orang itu tertarik kepada Islam. Ya, sekarang ini di Amerika, di Eropa itu banyak sekali orang masuk Islam itu hanya karena lihat, mendengar perkataan yang baik dari orang-orang Islam. Kenapa? Karena mereka selama ini dari media barat itu mendapatkan gambaran tentang orang Islam itu sangat jahat, buruk, ya, perilakunya tidak baik dan sebagainya. Tapi begitu kenal dan berinteraksi sebentar dengan orang Islam, oh, kok ternyata beda. Ini kamu orang Islam? Iya, saya Islam. Langsung masuk Islam. Nggak pakai dakwah. Artinya nggak pakai diajarin, didakwai kamu masuk Islam, ini hanya dengan cara itu. Nah, ini makanya kita harus menjadi para penebar kebaikan Islam ini pada semua orang. Nah, itulah diantaranya mental, kenapa kita harus memiliki mental pemenang dan karakteristik mental pemenang itu. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada tanya jawab kami persilahkan. Kita lanjut untuk sesi tanya jawab dari Bapak Ibu Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar tadi apa yang jelaskan dari Ustaz. Jadi risalah itu dari Nabi Adam, bahwa Nabi Adam itu diciptakan untuk pertama kali dan diciptakan di surga, jadi menyangkut surga dan neraka gitu. Ya. Kemudian juga sifat Hawa, istri dari Nabi itu dan diciptakan itu. Kemudian setelah melakukan kesalahan sehingga Nabi kita Adam dan Siti Hawa itu dimasukkan ke